Wih, ini lantai 2-nya berarti Mas? Ya, silakan Mas Jack. Keren Mas. Lagi-lagi di lantai 2 ini juga diterapin konsep open plan juga atau gimana Mas? Sebenarnya open plan enggak juga ya, karena emang cuma satu area doang sih. Oke. Yaitu ini area living room lantai 2 atau kita sebutnya lounge ya. Halo, saya Ida. Saya Lukman. Saya Saira. Selamat datang di Asa. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah. Kita ketemu lagi nih di segmen Inspira Home. Kali ini aku berkunjung ke salah satu rumah yang kalian banyak banget request di Instagram. Ini dia Asa Living. Kita langsung ketemu sama ownernya nih, Mbak Ida. Halo Mbak Ida. Halo Mbak Miftah, apa kabar? Baik, alhamdulillah akhirnya kita ketemu ya Mbak ya. Makasih banyak nih Mbak, kita udah boleh berkunjung ke Asa Living. Sama-sama. Kita mungkin mulai bercerita di luar ini dulu kali ya Mbak ya. Boleh. Ya, silakan ya. Tadi pas aku datang, kok unik gitu loh Mbak fasadnya. Ini sebenarnya konsepnya seperti apa sih Mbak rumahnya? Fasadnya, konsepnya itu sebetulnya kita agak campur ya. Jadi ada Japandi, ada mid century gitu ya. Dan bangunannya sendiri tuh kita single column, jadi tidak menempel ke bangunan lain kayak tetangga gitu. Sebetulnya mungkin yang tadi Mbak Wita rasain itu ada angin lumayan sejuk itu karena itu juga ya. Jadi kalau misalnya mau lihat-lihat sih langsung aja. Oke. Nah, pas masuk ini juga sebenarnya kan kita masih di outdoor ya, Mbak ya? Betul. Tapi aku udah berasa di indoor gitu, Mbak. Ini emang temanya kayak Jepang-Jepang juga ya, Mbak? Banyak elemen kayu gitu di sini. Ada inspirasi dari rumah-rumah Jepang ya. Jadi kayak kita leveling. Jadi memang deck ini tuh dibikin sebagai pengganti teras ya. Jadi memang yang biasanya rumah itu di sini dinding blok, kita bikin jendela yang seperti ini, pintu geser gitu. Jadi emang karena konsep kita adalah mau menyatukan indoor sama outdoor ya. Jadi kita bikin cross ventilasi, bisa dilihat dari situ nanti. Jadi jendelanya tuh berhadapan gitu Mbak. Jadi angin itu yang dari luar diteruskan terus ke seberang sana gitu. Jadi sirkulasi udaranya juga bikin lebih adem. Benar-benar. Kalau aku lihat dari sini juga los banget rasanya ya, karena kebuka semua gitu ya Mbak ya. Mungkin kita bisa naik ke situ kali Mbak ya? Iya, mau. Silakan. Nah, pertama-tama nih Mbak, kita menemui area apa sih Mbak? Di sini dulu Mbak, mungkin di luar ini tuh area apa Mbak? Iya, jadi di sini sebenarnya tuh buat duduk-duduk ya, buat tamu, nyambut tamu. Ini adalah fasad depan kita. Jadi kalau misalnya kayak Mbak Miftah bisa lihat nih, ini kalau digeser, ini tuh sebetulnya adalah pintu sliding door yang lebar ya, jadi bisa kita sembunyiin juga ke pocket door ini gitu. Full ya, bisa sampai masuk. Oh iya. Betul, jadi lebih suasananya lebih welcoming ketika ada tamu datang. Bisa duduk dulu di sini, bisa ngobrol dulu. Nah inilah semi indoor outdoornya. Asik banget ya. Aku ngerti banget sih tadi Mbak Ida bilang di sini untuk duduk-duduk ya Mbak. Nah di depannya ini nih kece banget nih Mbak. Ini taman kering atau gimana sih Mbak? Iya, jadi taman kering ini sebenarnya tuh, jadi kita punya halaman ya, itu kita kasih paving block supaya tetap ada serapan air juga. Tapi untuk mempercantik area ini tuh kita bikin taman kering, ada kayak buat tanaman peneduh ini tuh ketapang yang emang kita suka banget maksudnya bentuknya dia tuh tidak bercabang-cabang terlalu banyak gitu ya, tapi cukup meneduhkan supaya senantiasa kalau kita lagi lihat keluar tuh ketemunya hijau, pengennya sih gitu. Iya, bersantai biasanya pagi-pagi Mbak di sini. Iya, bersama keluarga ya Mbak di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam yuk Mbak. Boleh. Sebelum kita eksplor rumahnya Mbak Ida nih, aku boleh tanya nggak luas tanah sama luas bangunannya berapa sih Mbak? Oke, kalau luas bangunannya itu hampir 200 ya, terus luas tanahnya itu 250. 2 lantai ya Mbak 2 ya? lantai. Dan ini rumahnya itu Mbak Ida bangun sendiri berarti dari nol ya? Bangun dari nol, jadi sebelumnya itu memang sudah ada bangunan milik ibu saya, terus habis itu kita renovasi total. Berarti sama aja bangun dari nol ya Mbak sebenarnya. Oke, pas masuk ini kita langsung ada apa aja Mbak di sini Mbak? Boleh dijelasin nggak?
Oke, untuk ruangan ini sendiri, ini sebetulnya living room ya. Tapi ruangan living room ini tuh sebenarnya konsepnya adalah open plan. Jadi Mbak Miftah kalau lihat ke sebelah sana tuh kok udah tiba-tiba ketemu dining table, ketemu kitchen gitu. Karena emang itu tuh sistemnya open plan gini, jadi kebuka dan menyatu gitu antar ruangan. Tujuannya apa? Supaya emang lebih apa ya, kalau misalnya keluarga beraktivitas di sini itu kita bisa lebih saling lihat, lebih hangat ya gitu. Betul. Tapi emang ada ini juga sih triknya Levelingnya juga. ya Mbak yang Betul, menarik ini ya. untuk memisahkan antara fungsi ruangan-ruangan ini. Jadi pemisahnya bukan sekat dinding, tapi dengan beda leveling lantainya ya Mbak ya. Betul. Dan yang menarik pas masuk, ini lantainya tuh expose ya Mbak ya. Ya betul, sebenarnya expose. Tapi kayaknya menarik nih Mbak, finishingnya seperti apa sih Mbak? Kalau aku lihat kok kayaknya beda gitu. Tujuannya kan sengaja supaya pengen suasana natural ya. Nah, tapi dibikin supaya terawat juga, kita kasih poles marmer di atasnya gitu. Oh, makanya kelihatan kayak kinclong gitu ya Mbak Kinclong. ya. Dan untuk perawatannya sendiri sejauh ini kayak gimana Mbak? Perawatan sih nggak terlalu ribet ya, sebetulnya tuh cuma cukup dipel aja. Divakum, Berarti terus sebenarnya dipel. sama seperti lantai biasa ya? Iya betul. Oke. Terus ada yang unik lagi nih Mbak, karena kita duduk di sini aku ngeliat ini untuk sofanya. Ini kayak gimana Mbak? Ide awalnya kok bisa seperti ini gitu loh? Iya, jadi kan cita-citanya nih dulu pengen bikin sunken living room ya, yang memang mendelep gitu istilahnya. Oke. Nah, terus gimana sih caranya supaya bikin dudukan yang enak? Ya udah kita jadiin satu aja sama si living room ini, kita bikinlah si 9-seater sofa ini. Tapi jadinya semua custom. Kita ukur ya apa namanya, ketinggian dan kenyamanan dudukan. Terus abis itu kita pesenlah si dudukan ini dari apa namanya, vendor sofa. Berarti emang udah dari awal direncanakan seperti ini ya Mbak ya? Iya. Nah untuk di ujungnya sini, ini kan area TV nih Mbak. Ini menarik lagi aku lihat Mbak. Aduh. Oke. Ini sebetulnya area baca. Oke. Jadi emang ini ngadep ke sana, tidak ngelihat ke TV. Kalau aku lagi santai-santai baca nulis di sini sih. Jadi kayak ngambil buku, sebetulnya kita punya kayak kredensa ya di situ, tempat naruh-naruh buku. Tapi sebagian juga yang lagi dibaca tuh ditaruh di sini. Emang deket kolam, ada suasana terapeutik untuk ada dengar kericik air, terus juga ada jendela gitu. Karena udah Corner nyebut baca-baca kolam, aku kepo sama kolamnya. Boleh nggak Mbak Ide kita ke kolam? Boleh Mbak. Silakan. Aduh, sumpah teman-teman, dari tadi aku di sini tuh anginnya banyak banget. Terus ditambah suara gemericik air dari kolam. Ini tuh yang baru direnovasi kemarin nggak sih Mbak? Iya, Kolamnya? betul sekali. Kenapa Mbak kok akhirnya memutuskan untuk membuat kolam di sini? Karena emang biasa itu kita sangat suka sama elemen-elemen natural. Terus apa ya yang kurang ya gitu, kita mikir-mikir kolam kali ya gitu kan. Kolam itu juga kita brainstorming beberapa kali. Terus apakah mau taruh kolam ikan atau apa, akhirnya kita memutuskan plunge pool ini atau kolam rendam yang bisa menghibur anak juga, tapi juga untuk kita berendam dan ada kayak fungsi jacuzzi-nya lumayan juga gitu ya buat relax. Ini untuk kolamnya sendiri ukurannya berapa sih Mbak Ida? Ini sendiri 2 kali 3 ya. Hampir 2 kali 3 kepotong di sudut itu karena kita emang pengen desain si pohonnya. Dan di atas ini emang los ya Mbak ya? Nggak ada atapnya gitu dalam artian. Emang kita buka. Wah, enak banget ya. Aku jadi pengen di sini aja teman-teman, tapi kita harus muter dulu lagi Mbak. Oke, kita masuk lagi Mbak ya. Boleh. Ayo silakan. Mbak, untuk area meja makannya nih bisa pas banget ya penempatannya di sini. Terus lagi makan menghadap ke kolam renang, ya Allah. Kolam apa tadi Mbak? Kolam berendam. Dan ada yang unik di sini Mbak. Kenapa kok kursinya beda-beda nih Mbak? Nah iya, sebetulnya kursi beda-beda ini termasuk bagian dari cara kita mendekor rumah ya gitu. Jadi kayak kita memang tidak pengen terlalu ada keseragaman, terus kita pengen karakter yang beda-beda, dan emang kursinya tuh tiap kursi tuh menurut saya tuh unik gitu. Jadi kayak aduh saya pengen ini deh di ruang makan gitu, ada yang jati ini, terus ada yang ada rotan anyamannya, terus ini untuk bapak biasanya, itu untuk eyang kalau lagi main. Oh, gitu. Terus jadi emang
masing-masing orang punya kursinya gitu. Ini untuk anak saya Sesuai yang karakternya agak level. masing-masing gitu. Iya. Kalau Mbak Ida di mana? Saya di sini. Oh, Mbak Ida di sini. Di sebelah. Wah, nggak menghadap kolam ya Mbak, menghadap dapur ya Mbak? Iya, menghadap dapur. Tanggung jawabnya di situ. Cie. Wah, menarik banget nih. Untuk area dapurnya ini juga, aduh, Mbak aku nggak bisa berkata-kata nih Mbak rumahnya. Masya Allah banget. Semua bukaannya di sana ada bukaan, di sini ada bukaan. Ini area kekuasaannya Mbak Ida. untuk Area di- kekuasaan, betul. Bisa diceritakan nggak Mbak? Ini dapurnya seperti apa? Kalau untuk dapur sendiri kita punya 2 bagian. Jadi di sini ada island yang emang lebih tinggi ya untuk aku preparation dan segala macem. Terus di sini untuk masaknya kita taruhin kompor tanam. Terus emang sih di sini kita biarin clean gitu ya. Jadi nggak ada kayak bumbu-bumbu dapur, semuanya ditaruh di atas supaya emang rapi aja sih. Sama ngindarin binatang itu aja. Terus di sini sink dan semua appliance-nya kita emang sengajakan hitam. Jadi ada keseragaman gitu ya, nuansanya tuh hitam gitu. Iya, kalau aku lihat di sini juga top table-nya ini sama kayak warna lantai ya Mbak. Iya. Lantai dan dinding. Ini marmer ya Mbak atau Ini granit? marmer, Oh, ini marmer. Wow. Dan di belakang sini juga ada ruangan lagi Mbak. Nah, pintu geser ini sebetulnya mengarah ke foyer. Jadi kadang-kadang kita emang keluar masuk lewat sini juga. Dan di area sini nyambung ke area lantai 2, ke service area. Terus karena kita punya kucing, Anabulls, itu kita taruh di sini gitu. Kalau misalnya mereka lagi nggak pengen keliaran, supaya kayak biar tamu juga lebih nyaman gitu ya. Oh gitu. Ini berarti Boleh bisa kita kita lihat. lihat. Silakan. Ada kucingnya Mbak tapi Mbak. Ada, tapi kayaknya lagi di atas. Oh, ya. Jadi ini area kucing ya Mbak ya tadi ya? Area kucing sekaligus Area khusus foyer depan. kucing ya. Aku lagi scanning Sama nih ada kucing ini apa. sih sebetulnya ada gudang. Oh, ada gudangnya juga di sini. Ada gudang, ada kamar mandi service. Ya di sini naruh-naruh vakum, naruh-naruh alat-alat kebersihan di sini. Ternyata ada area tersembunyi ya teman-teman di belakang sini. Mbak, ini pintu Mbak. Ya ini pintu. Menuju Pintu rahasia. Oh, nggak boleh berarti Ya, ini kita. adalah pintu masuk kita sebetulnya. Tiap hari kita bolak-balik lewat Oh, sini. Ya. justru lewat sini malah, bukan lewat yang tadi kita masukin Mbak. Iya, itu kalau misalnya mau menyambut tamu ya. Jadi lebih apa sih, lebih gampang lah. Kalau ini kan cuma 1 daun pintu bolak-balik gitu kan. Kalau yang itu kan agak lumayan kebuka ya. Ini material Lebih pintunya apa private. sih Mbak? Ini adalah GRC sama besi hollow. Terus dilapis sama. GRC. Oh, wow. Terus habis itu kita semen lagi, kita aci lagi dikit. Benar-benar menyatu ya. nempel sama jadi sama Dinding. dinding. Dan seamless ya Mbak ya. Nggak kelihatan kayak ada pintunya ya. Betul. Tadi aku juga pertama kirain nggak ada pintu, ternyata ada di sini. Oke Mbak Ida, sekarang kita lanjut ke mana lagi nih Mbak? Ke atas boleh. Ini ruangan Boleh, apa Mbak Ida? Silakan. Nah, ini adalah ruangan kerjanya Mas Lukman sebetulnya. Pas WFH kemarin ya Mbak ya? Iya, betul. Dan masih kepake sih sampai sekarang. Maksudnya kayak beberapa kali dalam seminggu emang kerjanya di sini gitu. Yang mendekor ini berarti Mas Lukman sendiri atau Mbak Ida nih? Kita bareng-bareng gitu. Kita karena ruangannya mungkin yang ini dibikin lebih maskulin yuk gitu. Karena dia apa namanya si lemarinya juga kan emang banyak rangka-rangka besi hitam gitu ya. Udah. Tapi emang di Asia juga kebanyakan dekorasi aksennya hitam kan ya. Jadi di sini mungkin lebih maksimal aja gitu. Oke, sekarang kita kalau di sebelah ini apa Mbak? Di sebelah ini adalah kamar mandi. Untuk kamar mandinya sendiri, ini untuk kamar mandi tamu atau gimana Iya, Mbak ini Ida? kamar mandi tamu. Konsepnya seperti apa Mbak untuk kamar mandinya? Jadi sebenarnya simple aja sih, kita kamar mandi ada shower di situ, terus kita batasin sama kaca temper supaya nggak tampias, sama ini sih yang paling suka ditanya palingan si cermin ya, Si cerminnya buat ya. aksen. Itu beli apa custom apa gimana Mbak? Itu beli. Oke. Emang masih tetap dengan suasana hitam-hitam sama kayu. Gitu. Tapi dindingnya agak sedikit cerah gitu ya Mbak, ada Oh, putihnya. iya. Kayaknya kita jalan-jalan ke taman dulu kali ya Mbak ya? Boleh yuk, ayo lewat sini. Nah sekarang kita mau keliling taman nih sama Saira ya. Ini tamannya taman apa? Ini taman belakang. Jadi ini taman nyambung sama kolam renang.
ada pagar biar kita bisa buka pintu dalam yang di situ. Terus pagar yang itu buat biar kucing nggak kabur. Oh, wow. Ya, terus? Jadi kucingnya kan indoor cats, jadi kita nggak usah keluarin karena pernah dulu satu kucing keluar hilang kayak gitu. Terus ini kita mau kemana lagi? Mau lihat pagernya. Pagernya, oh ini. Ya. Ini pagernya yang tadi Saira bilang biar kucingnya nggak kabur ya? Coba dianterin, Nak. Dibukain ya. Lihat. Wah, ini kemana? Oh, Kolam renang. Siapa yang sering berenang di sini? Bapak sama aku. Oh, Bapak sama Saira. Lihatnya ke situ. Oke, udah. Oke. Oke. Yuk. Terima kasih tur tamannya. Kasih pertamanya ya. Sama-sama. Sekarang udah gantian sama Mas Lukman. Iya. Aku mau tanya-tanya ya Mas ya. Silakan Mas Icak. Sebelum kita bahas tangga, ini ada yang menarik perhatianku Mas. Di situ itu area untuk kasih makan kucing atau gimana? Oh. Jadi itu kan area semi outdoor ya Mas. Kalau dia ke atas itu udah ada langsung hujan bisa masuk. Kalau di bagian sananya. Oh, gitu. bagian sananya. Ini yang nyambung ke, ntar nyambung ke area laundry itu ya. Betul. Jadi sirkulasi udara lebih enak sih kalau kayak gini. Keren Mas, emang sirkulasi udaranya di rumah ini bagus banget. Iya. Dan ini area tangganya juga menarik Mas. Kalau aku lihat emang dibikin banyak bukaan-bukaannya gitu, nggak yang penuh gitu ya. Betul. Iya, tadi ya tujuan utamanya sirkulasi udara tadi sih Mas Pica. Oh, emang Jadi sama. kita naik turun tangga, semua udaranya bisa ngalir keluar juga. Dari arah dapur juga kalau kita buka jendelanya langsung ke arah luar juga. Sirkulasinya kalau masak juga enak, nggak pakai cooker hood kita. Ya, jadi lebih alami juga sih ya. Udara langsung keluar, langsung bisa kita hirup lagi yang enak. Dan kalau aku perhatiin juga banyak kacanya juga ya Mas. Ini kayak di sini ini kan full kaca nih. Bener. Terus kemudian atasnya juga ada skylight-nya. Yes. Itu juga sama, biar lebih banyak cahaya dari luar masuk gitu kan? Benar, jadi nggak cuma udara, cahaya kan juga penting ya supaya mencegah jamur, supaya kita juga terang setiap hari. Jadi ini floor to ceiling nih Mas, ada sekitar 7 atau 8 meter deh nih. Kayaknya ya 7 hingga 8 meter. Oke. Boleh kita naik ke atas Mas? Siap, yuk. Oke. Wih, ini lantai 2-nya berarti Mas. Ya, silakan Mas Jack. Keren Mas. Lagi-lagi di lantai 2 ini juga diterapin konsep open plan juga atau gimana Mas? Sebenarnya open plan enggak juga ya, karena emang cuma satu area doang sih. Oke. Yaitu ini area living room lantai 2 atau kita sebutnya lounge ya. Biasanya gunanya memang untuk anak belajar atau sekolah kalau dia online. Dia bisa makanya duduk di sini. Sini. Oh. Iya, dia tinggal duduk di sini, belajar di sini, buka laptop di sini. Terus biasanya ibunya nungguin di sofa yang di sana gitu aja sih. Oke. Gitu. Ini sekilas kalau aku ngeliat emang temanya ala Jepang-Jepangan gitu ya? Iya bener, kayaknya kalau yang di atas lebih berkesan warm ya dibanding sama yang bawah. Kita juga pakai lantai yang menyerupai kayu ini. Oh iya ya, ganti Dari ya. SPC nih Mas. Oh ini SPC, Iya oke. betul. Jadi lebih hangat kesannya ya. Ini emang ya udah area lounge untuk nyantai aja ya Mas? Iya betul. Jadi di sini ya kita ada air purifier, kita juga ada speaker. Jadi kalau kita mau nyantai sini juga masih oke sih. Saira mau cerita tentang rak mainannya? Boleh? Membuat karya. Boleh ditunjukin? Ini buat bikin sesuatu. Ini ada guntingnya, raut pensil, dan selotip. Oh, suka berkarya itu berarti ya? Prakarya buatan Saira ada nggak yang udah jadi? Buat Aku sendiri. bikin buku-buku Ditunjukin dong. Tunjukin nak. Ditunjukin Jangan cepet-cepet. kayak gini. Nulis nanti. Bagus sekali. Yang aku bikin material dari box kayak gini. Oh, apa itu namanya? Star wheel.
Ini koridor menuju masing-masing kamar ya, Mas? Iya betul, ini koridor. Jadi ada 2 kamar di sini. Kamar anak pertama, terus kamar utama yang sebelah sana. Oke. Dan koridornya emang dibikin luas, terus banyak lagi jendela-jendelanya ya, Mas? Betul. Jadi unfortunately kamar anak ini nggak langsung kena jendela karena cahaya dari pagi. Oke. Pagi dari sana timur kan. Oh, iya. Nah terus dia kita ubah nih dinding di depan kamar jadi kaca full. Oh. Supaya dia bisa nerima cahaya yang datang dari lorong ini. Oh, oke. Gitu. Jadi Oh, iya, ini iya, kita siasatnya begitu. Oh, I see. Jadi tetap bisa kelihatan cahaya pagi-pagi masih dapat. Iya, benar. Terus kalau aku merhatiin, ini juga yang plafonnya sini dibikin beda ya, Mas? Oh iya, benar. Nah, ini memang jadi untuk membuat perbedaan antar ruang dan fungsi nggak cuma dari sekat, Mas. Nah. Bisa juga dari plafon yang berbeda. Bisa juga kalau di lantai bawah naik level atau turun level. Nah, leveling itu ya. Termasuk kalau di lorong ini kesannya ini lebih private, lebih warm lagi di area ini karena ini untuk kamar gitu kan. Jadi kita pakai plafonnya kita tambahin pakai yang motif kayu juga. Iya. Gitu. Dan di bawahnya situ juga ada roster-roster ya, Mas? Iya, roster tetap ada ya karena tadi ya sirkulasi udara itu penting banget ya menurut kami. Jadi penting banget ada roster di mana-mana sih. Jadi adem sih, Mas. Iya. Kita boleh masuk ke kamar tidur Saira dulu? Boleh. Oke, Saira boleh ceritain ini kamarnya Saira berarti. Ini kasur aku. Terus? Ini tas buat sekolah. Oh, Ini yang buat mall. Ini yang buat sekolah. Oh, ada 2 tasnya. Terus lalu di belakangnya Ada kamar mandi. Aku mandi sendiri di sini. Oh, udah mandi sendiri. Oke. Ini wastafelnya yang pendek biar aku ya bisa gak usah harus jinjit kayak gitu atau harus digendong nanti merepotin. Oh, jadi udah bisa mandiri ya. Keren. Ini rak baju. Ada baju aku. Oh, oke. Ini meja belajarnya Saira. Buat online school. Oh, buat online school. Ini jadi baju-baju buat sekolah, jilbab. Yang banyak buat field trip. Oke. Sudah tidur sendiri belum Saira? Oh, udah tidur sendiri. Hebat. Turnya sama Saira udah, sekarang kita lanjut sama Mas Lukman lagi. Oke, Mas. Wow. Silakan. Ini kamar utamanya. Kalau boleh tahu ukurannya berapa nih, Mas, kamar utamanya? Ini kira-kira sananya tuh 5 meter, sananya 7 meter. Oh, oke, cukup luas jadinya. Iya. Makanya di sini zonasinya untuk kasurnya. Betul. Terus kemudian di situ ada TV-nya lengkap ya, Mas. Iya. Oh, ini juga ada jendelanya yang cukup Betul. luas. Ya, ini menghadap ke barat. Jadi kalau sore terangnya panas nih daerah sini karena panas dari sana matahari ya. Tapi bagus sih buat supaya kamarnya nggak lembab. Penting banget ada cahaya matahari. Jadi kita better punya cahaya matahari daripada malah sedikit cahaya. Dan ini kelebihan juga karena rumahnya Mas Lukman ini tadi istilahnya single column ya. Dindingnya nggak nempel sama Nggak tetangga nempel. ya. Jadi udara sama matahari semua masuk. Keren Ini banget. aduh anginnya. Heboh. Nah, kalau di sini aku melihat juga dindingnya masih ada semen unfinished lagi ya, Mas? Iya, benar. Sebagai aksen satu bidang aja kita tetap unfinished, sementara yang lainnya kalau Mas Picak perhatiin lantai 2 ini kita cat sebenarnya ya. Oh iya benar. Gitu. Kalau lantai 1 memang kita unfinished semua, lantai 2 ada yang kita cat dan ada yang kita biarkan unfinished. Dan juga lightingnya juga settingannya bagus banget ya, Mas. Ada ambience-nya, Iya. terus ada bedside table, lampu di bedside table-nya. Wah. Sebenarnya supaya lebih berkesan hangat aja sih ya. Iya. Makanya kita pakai warm white, kita nggak pakai lampu putih sama sekali. Kalau mau baca atau mau lebih terang ya kita pakai lampu meja juga. Sekalian ngasih lihat suasana lebih nyaman juga ya jadinya ya. Oh, makanya ada buku-buku di samping ini ya, Mas? Iya, ini itu isi saya. Yang kalau itu buku saya yang lagi. Oh, pakai. gitu. Jadi ya masing-masing lah. Masing-masing ada ya. Dan ini untuk area make up ya. Ini area makeup buat istri saya atau dia kerja juga di sini Oh, biasanya. Oke. Nah, ini juga kita punya lemari floor to ceiling juga sih. Wah. Ya, jadi benar-benar manfaatin ruangan.
Jadi sampai atas, biasanya atas buat tas-tas. Oh iya, Biasanya kita harus pakai kursi untuk manjat, cuma kan ya jarang-jarang ya. Kalau baju-baju semua yang di bawah. Sini bed cover dan lain-lain. Terus kemudian kita ke, ini di sini kan ada kamar mandinya lah ya Mas ya? Iya, kamar mandi. Ini desainnya menurutku juga cukup unik nih. Boleh masuk ya Mas ya? Silakan. Jadi emang ya ada wastafelnya, ada toiletnya, tapi lagi-lagi ini di leveling ya Mas? Betul. Kenapa Jadi tuh, Mas? ini Gimana sebenarnya semi onsen ya. Ah ya, semi onsen ya. Sebenarnya kita bisa untuk duduk-duduk di sini. Kita tinggal tutup si afurnya pakai penutup manual. Nanti kita pakai air panas ya, bisa berendam juga di sini. Ya. Keren juga. Walaupun cuma sampai dada gitu ya, sampai perut doang. Tapi ya seneng aja sih bisa berendam air panas di sini walaupun ya jarang-jarang juga sih. sekali dua kali. Sekali dua kali. Iya. Tapi konsepnya asik sih, bener-bener Ya. Mas. Kayak bathtub ya. Iya, kayak bathtub tapi ya itu onsen sih ya, Iya, semi onsen. bener. Keren. Terus ya udah sini, ini buat naruh apa baju kotornya. Baju kotor, wastafel. Ya minimalis aja sih, kita juga nggak macem-macem. Kamar mandi buat kita tempat yang buat traffic aja, cepet-cepet aja, nggak usah terlalu lama-lama juga. Jadi yang penting fungsional. Dan tapi kita pastiin tetap enak dilihat ya. Kita pakai cermin bulat juga buat melembutkan desain lah. Kan kotak-kotak semua gitu kan. Nah ini kita kasih lingkaran supaya jadi aksen lebih bulat dan lebih nyaman dilihat. Oke. Keren. Kita masih ada ruangan lain lagi ya Mas ya? Oh ya, laundry. Oke. Keren teman-teman. Nah Mas, sebelum kita ke laundrynya, ini tadi ada yang kelewat nih Mas, balkonnya ya. Iya, balkon lantai 2. Mungil aja nih balkonnya. Tapi asik banget Mas. Bener-bener hijau-hijau semua ya Mas yang dilihat dari sini ya. Bener, apalagi ketapangnya udah tinggi. Oh iya ini loh. Terus dolar mini di sana juga udah tinggi, jadi hijau banget sih. Iya. Udah sampai itu ya, sampai Iya, atas udah sampai gitu ya. atap, betul. Wow. Jadi emang kayaknya Asa ini ikon utamanya ini ya Mas ya, ketapang. Bisa dibilang dua pohon ini ya, ikonnya rumah ini ya. Terus kemudian ada dolar mininya. Dan ini juga kita bisa ngelihat yang fasad rumah yang bagian sini ya. Iya, benar. Ini eksteriornya juga sama, semen expose. Oh iya ya. Ya. Nah Mas, bikin semen expose itu secara biaya itu lebih mahal nggak sih Mas daripada ngecat biasa gitu? Menurut saya akhirnya jadi sama ya sama cat biasa. Sama. Orang banyak kiranya justru lebih murah, Mas. Ya kan. Orang kira nggak ada ngecat, biaya cat berkurang. Ternyata salah ya Mas, kalau mau seperti itu boleh-boleh aja. Tapi udah pasti akan rembes dan berjamur. Nah, oke. Kalau kami, ya setelah berkonsultasi sama arsitek juga, yang bener tuh looknya expose. Tapi treatmentnya sama dengan cat biasa. Kita tetap coating dengan cat transparan. Jangan lupa di coating. Dan bahkan harus recoat lagi, kalau nggak salah 3 hingga 4 tahun sekali lah. Gitu, supaya tetap, ya kayak kita ngecat rumah lah sebenarnya. Iya. Sama aja. Jadi jangan salah persepsi ya teman-teman ya. Bukannya di unfinished tuh jadi lebih ini. Tetap ada treatmentnya. Oke, boleh kita lanjut Mas? Boleh, silakan. Ini ntar ada yang menarik juga nih. Ini bukannya gimana kah? Ya, silakan. Ini kamuflase ya. Oh, kamuflase. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya ini laundry room. Silakan. Maaf ya berantakan. Oke, laundry roomnya di sini. Oh ya, jadi emang dibikin bener terang ya Mas ya. Iya, kalau kesini udah pasti panas banget rasanya. Tapi emang sesuai tujuannya. Oh ya kan kita bukan jemuran. Iya. Terus selain itu ini juga sebagai area utilitas ya Mas. Kulihat soalnya ada tangga monyet ke atas ya. Iya. Jadi kalau mau ke toren, pompa, pemanas semua bisa lewat sini. Karena emang penting banget ya Mas akses ini ya. Pasti kita harus memudahkan diri juga ya, jangan sampai sulit gitu. Jadi kita sediain ini, walaupun kita buat solar tub di atasnya tetap kita buka ya. Bisa dibuka tutup, dikunci juga sih supaya aman. Oke. Jadi kalau kita mau ke toren dan ke pemanas dan pompa enak, masih aman. Dan ini tangga yang ke bawah tadi ya Mas ya. Betul, tangga ini langsung ke tempat foyer ataupun service area bawah. Tuh ada kucingnya tuh. Ya. Jadi kalau mau bolak-balik ke sini tanpa mengganggu aktivitas di ruangan utama masih aman. Oh iya. Nah, terus kita ke satu spot yang rahasia nih. Rahasia atau enggak nih Mas istilahnya? Nggak rahasia, tapi fungsinya ada kok, walaupun kayaknya menuju mana gitu ya. Nah, ini memang pintunya di rumah ini banyak kan seamless ya Mas desainnya ya? Kamuflase lagi. Keren. Wih. Ya,
Ya. Ini area apa Mas istilahnya Mas? Iya, area apa ini ya? Ini namanya Sky Bridge. Sky Bridge, oh, oke. Tapi bridge to nowhere. Bridge to nowhere. Iya, jadi gunanya sebenarnya tadinya karena mobil kita parkir di rumah seberang. Jadi kalau hujan, abis dari mobil mau ke rumah tuh kita kehujanan kan. Oke. Nah, akhirnya kita mau buat Sky Bridge ini supaya kita nggak kehujanan pas dari mobil masuk ke rumah. Oh, oke. Sekalian kita buat sebagai penghijauan juga, makin adem juga kita tanam-tanaman di sini. Oh, karena emang mobilnya parkir bawah situ soalnya ya. Betul, Berarti betul. Mas Lukman jalannya lewat sini, bawah sini gitu Kalau ya? hujan, Oh, betul sekali. Oke. Dan jadi bagus banget Mas. Ya, Ini- jadinya tuh kupu-kupu datang kayak gini karena emang attracting lebah sama kupu-kupu ya, karena banyak bunga kan di sini. Memang kita pengen sih deket sama alam, jadi justru senang ada tempat buat tanaman lagi gini. Dan menurutku juga tempat untuk melihat rumahnya Mas Lukman dengan lebih jelas ya Mas dari sini. Bener juga, waktu kita buat ini juga kita nggak nyangka sih. Oh, Tapi gitu? pas kita di sini, oh ternyata beda ya lihat dari atas gitu ya. Iya, keren Mas, keren. Keren. Tapangan sananya. Gimana teman-teman, rumahnya Mas Lukman sama Mbak Ida keren banget kan? Saatnya kita diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya budgetnya berapa. Waduh, oke. Siap. Langsung waduh. Ayo kita turun dulu. Yuk, Saira. Oke, kita udah berada di segmen terakhir video ini nih, Mas dan Mbak nih. Saatnya kita mau interogasi ya. Gading, canda-canda. Mas Lukman, Mbak Ida, berarti tinggal di Asa ini udah cukup lama ya setelah dibangunnya ya? Iya, ini udah masuk pas banget kemarin tahun ketiga kita. Oh, oke. Oh, kemarin ini? Iya. Kemarin banget ini? Iya. Jadi benar-benar ulang tahun ketiga nih. Pas banget Mas Wicak sama Mbak Miftah datang. Wis, mantap. Nah, aku mau tanya-tanya. Berarti kan tadi kan di awal Mbak Ida kan bilang dibangun dari nol. Itu proses pembangunannya makan waktu berapa lamakah? Mungkin dari desainnya terus gimana? Kalau konstruksinya sendiri itu mungkin sekitar 10 sampai 11 bulan ya. Oh, 10 sampai Tapi kalau misalnya untuk dari sketsa dasar dan kita pengen desainnya seperti apa itu udah dari sebelum-sebelumnya dipikirin. Oh, apakah cukup memakan waktu lama juga atau? Enggak sih, Oh, kalau enggak. misalnya untuk kita maunya seperti apa udah kebayang ya, cukup kebayang lalu dibantu sama arsitek dan kontraktor setelah itu. Oke, kira-kira boleh di-mention nggak Mas Mbak apa arsiteknya dengan siapa gitu? Mungkin ada yang mau tanya-tanya gitu kan? Iya. Jadi kita sama Mas Taufan sama Mas Fajar. Yaitu kalau mau lihat di Instagramnya bisa ke @fff design studio. Nah, nanti coba kalau mau tanya-tanya sama mereka. Oke. Nah, Mas dan Mbak, kira-kira pas selama pembangunan tuh ada kendala-kendalanya gitu kah? Ya, ada dua kendala sih. Di tengah-tengah pembangunan tuh kita masuk pandemi. Jadi waktu itu proses tukang dia itu tidak bisa balik habis lebaran gitu-gitu. Itu lumayan ada makan waktu sedikit. Itu kalau eksternal ya. Tapi alhamdulillah sih selain itu nggak ada yang aneh-aneh. Bahan semua lancar. Nah, kalau internal ada juga. Oh, ada internalnya? Ada. Pembengkakan budget yang lumayan juga. Iya. Jadi kalau tadinya tuh kita budget seluruh kusen ini bukan pintu jati ya Mas. Oh. Jadi tadinya tuh kita kayu kamper biasa, gitu kan. Nah ternyata setelah melihat dari ukuran yang kita inginkan, nggak bisa tuh Mas bengkok. Nggak Jadi kuat ya dia kita ya. harus tanda kutip rela untuk membuatnya jadi jati, ngupgrade lah ya istilahnya. Ini semua Mas pakai jati semua nih. Tadinya hanya mau sliding, tapi setelah kita diskusi belang dong kalau yang lain jati, yang satu kamper, yang satu bohongan kayu atau enggak gitu ya, cari aluminium motif kayu. Enggak deh, ya udah kita bismillah, tabungannya masih ada, ya udah kita sekarang upgrade jadi jati. Untuk semua kusen, kayu, pintu dan lain-lain. Makanya dari tadi aku perhatiin kok emang bagus banget ya. Ternyata kayu jati ya. Ya, jadi Dan- kalau kayu jati emang lebih kuat ya Mas. Dia nggak akan bengkok sih. Cuma budgetnya ya lumayan berarti. Lumayan. Itu dia. Nah, ngomong-ngomong soal budget nih Mas dan Mbak, kira-kira boleh kita tanyain nggak budgetnya habis berapa sih ngebangun rumah ini tuh dulu tuh? Ya rumah ini kan
bangunannya sendiri 200 meter persegi ya, hampir 200 meter persegi. Dan kita kerja sama arsitek ini, kita di total kira-kira 5 hingga 6 juta lah per meter untuk selesainya bangunan ini sampai selesai. Tidak termasuk ini kan interiornya kan? Enggak. Interior yang besar Yang termasuk. yang bikin. Misalnya kitchen set. Oke. Atau ranjang atau rak buku anak yang railing tadi itu iya. sekalian tuh semua Mas. Gitu. Jadi ya sebenarnya sekitar segituan deh. Sekitar segituan. Mantap. Jadi kira-kira teman-teman udah kebayang lah ya kalau mau ngebangun tuh juga budgetnya itu sekitar segituan untuk jadi secakep ini sih Mas, emang keren banget. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak, kita udah boleh berkunjung di Asa. Dan jangan lupa teman-teman follow Instagramnya Asa Living ya Mas ya? Iya. Oke. Keren loh, sekarang followersnya kayaknya barusan kemarin sampai 100.000 ya Mbak ya kalau nggak salah ya? Ya sekitar 106.000 ya. 106.000. Teman-teman cek ya, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan silakan cek Instagramnya Asa Living. Oke, kita sekali lagi terima kasih Mas dan Mbak. Dan jangan lupa teman-teman subscribe channel kita, support kita terus. Kita Inspirahomes di mana lagi? Dan jangan lupa follow Instagram kita juga, Wicakson dan Miftah Jana, dan TikTok kita Wicakson Miftah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah. Oh ya, udah $1 mini, udah. Udah cukup Mas. Sudah cukup Mbak. Ada lili Paris, ada benalu ya. Cukup banget malahan. Kecil. Ada Iya, kalau kesini udah pasti panas banget rasanya. Tapi emang sesuai tujuannya Oh ya? ya kan kita bukan jemuran. Iya.